Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifahalukum anak-anak? Hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran tematik. Kita akan belajar matematika ya. Masih di bab pecahan, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pecahan. Kita belajar di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Bu Nanda harap anak-anak sekalian semuanya menyimak dengan baik ya, agar penjelasan Bu Nanda dapat dipahami. Karena matematika kita harus fokus. Kalau tidak fokus, kita susah untuk paham ya. Jadi, apa yang Bu Nanda jelaskan dipahami, dicatat, didengarkan baik-baik ya. Langsung saja kita perhatikan gambar yang ada di video. Bu Nanda mempunyai sebuah gambar. Gambar apa? Ya, gambar kue. Gambar kue yang berbentuk lingkaran, tapi sudah terpotong, betul? Ya. Jadi di situ ada kue, satu buah kue, namun sudah terpotong. Dan di situ adalah sisanya. Sisa dari kue yang telah terpotong. Sisanya ada 1/4 dan 1/2. Yang ditanyakan adalah berapa bagian kue yang dipotong? Mana cara mencarinya? Kita lihat. Sisa kue yang telah dipotong berapa? 1/4 dan 1/2 ya. Jadi sisa kue itu mempunyai penyebut yang sama atau berbeda? Berbeda. Penyebutnya berapa? 4 dan 2. Jika kita langsung menjumlahkannya atau mengurangkannya, tidak bisa ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut yang berbeda, kita tidak bisa langsung saja menghitungnya. Ada caranya tersendiri. Bu Nanda akan jelaskan. Beberapa hari yang lalu, Bu Nanda sudah menjelaskan tentang pecahan senilai untuk mengingatkan kalian kembali tentang materi pelajaran yang ada di kelas 4. Kemudian, sekarang kita menginjak kepada penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Namun sebelum itu, Bu Nanda ingin mengingatkan dan menjelaskan kepada kalian apa itu perbedaan menjumlahkan dengan penyebut yang sama dan berbeda ya. Simak baik-baik gambar yang Bu Nanda sudah tampilkan di layar video. Di situ ada gambar penjumlahan lingkaran ya. Jadi lingkaran yang dipotong-potong kemudian diwarnai dan dijumlahkan. Gambar yang pertama, lingkaran yang diwarnai ada berapa? Ada 8 potong. 8 potong. Kemudian jumlah keseluruhan potongan dalam lingkaran ada 12. Jadi yang diwarnai ditaruh di pembilang dan yang jumlah total semua potongan lingkaran ditaruh di penyebut. Jadi berapa? 8/12. Lingkaran yang sebelahnya sama ya. Yang diwarnai warna hijau ada 3. Total ke semua potongan ada 11. Tinggal kita jumlahkan. 8/12 ditambah 3/12 sama dengan, perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Karena penyebutnya sama yaitu 12 dan 12. Oleh karena itu jika menjumlahkannya langsung saja. Tidak perlu dirubah. Jadi langsung dihitung ya. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Karena penyebutnya sama jadi tidak perlu dirubah. Lanjut di gambar yang di bawahnya. Ada lingkaran yang diwarnai ada berapa potong? Ada 2 potong.
Jumlah keseluruhan yang dipotong ada 3. Berarti 2/3. Ditambahkan yang diwarnai hijau ada berapa potong? 1. Jumlah keseluruhan semua potongan ada 4. Berarti 1/4. Jika dijumlahkan 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 11/12. Bagaimana bisa ya? Beda dengan penyebut yang sama. Jika penyebutnya sama, langsung saja dijumlahkan. 8 ditambah 3, 11, ya kan? Per 12. Kalau penyebutnya berbeda, ada penyebut 3 dan penyebut 4, seperti contoh yang di bawah, kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Harus kita merubahnya terlebih dahulu, ya. Bu Nanda akan jelaskan kembali. Langsung saja, Bu Nanda akan memberikan contoh soal agar kalian lebih mudah untuk memahami tentang penjumlahan pecahan penyebut yang berbeda. Tadi sudah mengetahui perbedaannya, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara menjumlahkan dengan pecahan yang berpenyebut berbeda. Bu Nanda mempunyai contoh. 1/3 ditambah 5/4 sama dengan, langkah untuk menjumlahkan pecahan penyebut yang berbeda, langkah pertama yaitu kalian harus merubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Ya, semisal ada pecahan campuran, berarti kalian harus rubah ke pecahan biasa. Ada pecahan desimal, rubah ke pecahan biasa. Ada pecahan persen, rubah ke pecahan biasa. 1/3 tambah 5/4. Karena dua bilangan tersebut atau dua pecahan tersebut sudah berbentuk pecahan biasa, oleh karena itu tidak perlu dirubah lagi. Kita langsung saja menuju langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu menyamakan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 4, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu untuk dapat kita hitung. Langkahnya bagaimana? Cara mencari menyamakan penyebut. Caranya bisa menggunakan KPK. Ya. Jadi KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Atau kalian bisa juga dengan mencari kelipatannya. Kelipatan dari penyebut 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan penyebut 4. Berarti berapa? 4, 8, 12, 16, 20. Kalian cari antara kelipatan 3 dan 4 itu, mana yang angkanya sama? Ya, angka 12. Berarti kita menggunakan penyebut 12 untuk dapat menghitung pecahan 1/3 ditambah 5/4. Kita menggunakan penyebut 12 ya. Kemudian kita taruh ke penyebut untuk menghitungnya kembali. Jadi kita lakukan perhitungan. Penyebut 3 dikalikan berapa untuk mendapatkan hasil 12. Ya, perhatikan penyebut yang ada di bawahnya ya. Berarti 3 dikali 4 itu menghasilkan penyebut 12. Paham? Ya, karena kita akan menyamakan penyebut dan penyebut itu 12, oleh karena itu penyebut 3 harus kita kalikan dengan bilangan yang dapat menghasilkan angka 12, yaitu 3 kali 4. Ya. Dan perhatikan, jika penyebut 3 dikali 4, kita juga harus mengalihkan pembilang dengan penyebut yang sama. Karena penyebut dikalikan dengan 4, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. Jadi di bawah dikali 4, atas kali 4. Kalau 3 kali 4, yang atas juga dikali 4. Berarti berapa? 1 dikali 4.
1 kali 4 berapa jawabannya? 4. Berarti 4 per 12 ya. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. 4 penyebut 4 dikalikan berapa bisa menghasilkan angka 12? 4 dikali 3. Nah, 4 dikali 3 menghasilkan angka 12. Jika penyebut 4 dikali 3, berarti pembilang juga harus dikali 3. Oleh karena itu, 5 kali 3. Jawabannya berapa? 15. 15 per 12. Nah, perhatikan di situ. 4 per 12 ditambah 15 per 12. Kalian lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama ya. Karena tadi kita sudah menyamakan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 12, oleh karena itu langsung saja kita hitung ya. Berarti 4 ditambah 15 sama dengan 19 dengan penyebut 12. Berarti jawabannya 19 per 12. Baik, agar lebih paham, Bu Nanda akan memberikan contoh kembali ya. Bu Nanda mempunyai sebuah contoh yaitu 42 per 3 ditambah 5 per 2. Coba perhatikan. Di sini gabungan antara pecahan apa dan pecahan apa yang dijumlah? Ya, 42 per 3 adalah pecahan campuran dan 5 per 2 adalah pecahan biasa. Langkah pertama masih sama, yaitu merubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Berarti yang perlu dirubah yang mana? 2 per 3. 5 per 2 tidak perlu dirubah ya. 2 per 3 kita rubah menjadi kepecahan biasa. 2 per 3 jika dirubah ke bentuk pecahan biasa menjadi berapa? Bagaimana cara menghitungnya? 4 dikali 3 ditambah 2. 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, 14. Berarti jawabannya 14 per 3. Jadi 42 per 3 jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 14 per 3. Kita tulis 14 per 3. Kemudian kita pindahkan 5 per 2-nya. Karena 5 per 2 tidak perlu dirubah, jadi kita tulis kembali. Setelah itu, kita lihat 14 per 3 ditambah 5 per 2. Memiliki penyebut yang sama atau berbeda? Memiliki penyebut yang berbeda. Berarti bagaimana langkahnya? Kita harus menyamakan penyebutnya. Kita bisa menggunakan KPK atau menggunakan kelipatannya saja ya. Kalau menggunakan KPK berarti KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Kalau kita menggunakan kelipatan, misal kelipatan 3 berarti dari 3, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kelipatan 2. Kelipatan 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 20 dan seterusnya. Kita lihat angka yang paling sedikit tapi sama, yaitu angka 6. Berarti kita dapat menggunakan penyebut 6 untuk 3 dan 2. Kita taruh di atas. Penyebut 6. Nah, sekarang kita hitung. 3, penyebut 3 ya, dari 14 per 3. Penyebut 3-nya kita kalikan dengan bilangan berapa yang dapat menghasilkan 6. Kita kalikan dengan 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika penyebut dikalikan dengan 2, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 2. 14 dikali 2, berapa? 28. Berarti hasilnya 28 per 6. Ya. Kemudian, penyebut 2. Penyebut 2
dikalikan dengan bilangan berapa dapat menghasilkan angka 6? Dikalikan 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jika penyebut dikalikan 3, pembilang harus juga dikalikan dengan 3. Atas bawah sama ya. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Berarti hasilnya 15 per 6. Karena 28 per 6 dan 15 per 6 memiliki penyebut yang sama. Oleh karena itu, kita langsung dapat menghitungnya. 28 ditambah 15 sama dengan 48. Penyebut 6 ya, berarti 43 per 6 ya. Semoga bisa paham ya. Bu Nanda akan memberikan contoh soal yang ketiga agar lebih paham lagi. Semakin banyak contoh dan semakin banyak latihan di rumah, insya Allah nanti akan lebih mudah dipahami ya. Jadi disimak baik-baik setiap penjelasan dari Bu Nanda. Contoh yang ketiga. 1/3 ditambah 0,5. Kalian perhatikan, masih ingat langkah yang pertama yaitu merubah semua pecahan ke bentuk pecahan biasa. Berarti antara 1/3 dengan 0,5 mana yang perlu dirubah? Ya, 0,5 yang perlu dirubah ya, karena 1/3 sudah pecahan biasa. Jadi 0,5 dirubah menjadi kepecahan biasa. Masih ingat cara merubah pecahan? Ya, merubah biasa dari desimal yaitu kita lihat berapa angka di belakang koma. Jika 1 angka di belakang koma, berarti berapa penyebutnya? Per 10 ya. Masih ingat kalau 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Karena 0,5 adalah 1 angka di belakang koma, oleh karena itu yaitu per 10. Kita akan menjadi pecahan biasa yaitu 5/10. Kita lihat sekarang 1/3 ditambah 5/10. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum ya. Jadi kita tugasnya adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu sebelum menjumlahkan. Baik, kita cari KPK dari 3 dan 10. Lihat kelipatan 3. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, dan seterusnya. Kelipatan 10. Berarti 10, 20, 30, dan 40, dan seterusnya. Kita lihat angka yang sama berapa? 30. Jadi kita menggunakan penyebut 30 ya. Untuk penyebut 3 dan 10 kita menggunakan penyebut yang sama yaitu 10. Sekarang kita hitung 3 penyebut 3 dikalikan berapa yang dapat menghasilkan angka 30. 3 kali 10. 30 ya. Kemudian karena penyebut dikali 10 membilang harus dikalikan dengan 10. Berarti 1 dikali 10 yaitu 10 menghasilkan 10/30 ya. Kemudian kita beralih ke 5/10. Penyebut 10 dikalikan berapa menghasilkan angka 30? Dikali 3. Berarti 10 kali 3. Dan pembilang juga harus dikali 3. Maka 5 dikali 3 yaitu 15. Berarti 15/30. Karena 10/30 dan 15/30 sudah berpenyebut yang sama. Oleh karena itu kita tinggal menjumlahkan 10 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 25. Berarti 20/30 ya. Semoga
Lebih paham ya dengan contoh yang sekarang Bu Nanda akan memberikan contoh yang lebih mudah ya. Jadi ini tidak usah merubah kepecahan biasa karena pecahan ini sama-sama berbentuk pecahan desimal. Namun dia berbeda. Berbedanya apanya? Dari kita perhatikan contoh 4. 0,6 ditambah 2,13. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Jika 0,6 berarti satu angka di belakang koma per 10 ya. Kalau 2 1/3, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Per 10 dengan per 100. Penyebutnya berbeda. Oleh karena itu, salah satunya harus dirubah menjadi per 100. Mana yang dirubah per 100? 0,6. 0,6 dijadikan per 100 menjadi 0,60 ya. Kemudian tinggal ditambahkan 2,13. Kita bisa menggunakan dengan cara bersusun. Bersusun 0,60 ditambah 2,13 ya. Kita bisa lihat di bawahnya situ. Tinggal kita tambahkan hasilnya yaitu 2,73. Ini contoh yang lebih mudah ya daripada yang lain ya. Contoh yang terakhir yaitu contoh yang kelima. Bu Nanda memberikan di sini contoh 3/5 ditambah 5%. Perhatikan, ingat-ingat. Langkah pertama, rubah pecahan ke bentuk pecahan biasa. Antara 3/5 dan 5%, mana yang perlu dirubah? Ya, 5% ya. Jadi 5% kita rubah menjadi pecahan biasa. Ingat-ingat, jika persen itu selalu per 100. Berarti kalau 5% artinya adalah 5/100. Baik, tinggal kita samakan penyebutnya. 3/5 ditambah 5/100. Kita menggunakan penyebut berapa yang dapat menyamakan 5 dan 100. Kita cari KPK-nya. Dari kelipatan 5. Kelipatan 5 kita cari angka dari 5, 10, 15, 20 sampai 100. Kemudian untuk kelipatan 100-nya 100, 200, 300. Kita lihat angka yang sama yaitu 100. Berarti kita menggunakan penyebut berapa? 100 ya. Kemudian kita sudah pasang penyebutnya. Kita sudah tahu berapa penyebutnya, 100 ya. Berarti kita tinggal hitung, kita cari penyebut 5. Penyebut 5 dari 3/5. 5 dikalikan berapa bisa menghasilkan penyebut 100. 5 dikali 20 ya. Ingat-ingat, jika penyebut yang di bawah dikali dengan 20, berarti pembilang juga harus dikali dengan 20. 3 dikali 20, 60. Kemudian kita lihat penyebut 5/100, yaitu penyebutnya 100. 100 dikali berapa? Ada 100 dikali 1. Berarti pembilang juga harus dikali 1. 5 kali 1 yaitu 5/100. Karena penyebutnya sudah sama, 600 ditambah 5/100, tinggal kita jumlahkan. 60 tambah 5 sama dengan 65/100. Begitu ya. Sudah paham? Semoga penjelasan Bu Nanda ini mudah dipahami ya. Kalian jika semisal kurang paham, kalian ulangi videonya dari awal, kemudian kalian simak baik-baik lagi. Jika nanti ada pertanyaan, boleh WA Bu Nanda menanyakan bagaimana ini. Bu Nanda tadi sudah memberikan 5 contoh penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Ada yang menggunakan dari pecahan biasa, pecahan campuran, persen, desimal ya. Nah, semoga kelima contoh tersebut
bisa menjadi bekal nantinya kalau kalian ada tugas atau latihan ya. Nah, sekarang Bu Nanda akan memberikan 2 tugas untuk kalian latihan di rumah. Ada yang pertama yaitu 3/2/5 ditambah 6,2. Berarti rubahlah terlebih dahulu pecahan campuran dan pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Baru nanti disamakan penyebutnya, baru dijumlah dengan cara yang seperti tadi ya. Kemudian yang nomor 2, 5% ditambah 6/10. Berarti yang dirubah yang mana? 5% ya, karena 6/10 sudah pecahan biasa. 5% kalian rubah ke pecahan biasa, kemudian baru disamakan penyebutnya, baru dihitung ya. Semoga latihan di rumahnya lancar ya. Nanti tugasnya ini bisa difoto, dikirimkan lewat WhatsApp ya. Baik, Bu Nanda kira sudah cukup materi hari ini untuk matematika. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi